Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah e-bisnis. Saat ini kita masuk ke pertemuan ketujuh, yang dimana kita akan membahas mengenai strategi e-bisnis dan implementasinya. Nah, di dalam strategi e-bisnis terdapat topik pembahasan inti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah strategi e-channel dan juga model proses strategi untuk bisnis. Masuk ke slide selanjutnya, di dalam strategi bisnis kita perlu mempelajari yang namanya dua item yang ada di slide ini. Yang pertama adalah strategi bisnis itu berjalan bersama dengan strategi korporasi dan strategi bisnis dan pemasaran. Yang kedua adalah strategi bisnis itu mendukung dan sebagai sarana penunjang bagi strategi korporasi. Nah, tentu di dalam strategi bisnis perlu ada yang namanya penekanan. Nah, di sini ada yang namanya implikasi-implikasi terkait dengan strategi bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kehilangan peluang. Di sini dijelaskan bahwa kurangnya evaluasi peluang atau tidak cukupnya sumber daya terhadap inisiatif e-bisnis. Yang kedua adalah tidak mempunyai tujuan atau arah untuk strategi e-bisnis. Yang ketiga adalah terbatasnya integrasi e-bisnis pada tingkat teknis dalam menyediakan informasi pada sistem berbeda, dan yang terakhir adalah terbuangnya sumber daya dengan percuma dalam pengembangan e-bisnis pada fungsi berbeda dan keterbatasan sharing dalam praktek. Nah, ini adalah implikasi-implikasi yang perlu kita ketahui merupakan kendala-kendala terkait yang namanya strategi e-bisnis. Next, kita masuk ke strategi e-channel. Di sini ada beberapa poin terkait yang namanya strategi e-channel. Yang pertama adalah aspek penting dalam strategi e-bisnis adalah menciptakan strategi e-channel baru untuk organisasi. Yang kedua adalah e-channel dibutuhkan untuk menciptakan pembedaan dengan saluran pemasaran atau bisnis yang sudah ada saat ini. Yang ketiga adalah strategi e-channel jika digunakan bersama dengan saluran elektronik lain, maka disebut sebagai bagian dari strategi e-bisnis multi-channel. Yang keempat adalah strategi e-bisnis multi-channel menggambarkan bagaimana saluran pemasaran dan rantai pasokan dapat berintegrasi dan mendukung yang lain untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, di dalam strategi e-channel itu ya tentu ada dua ya, ada strategi e-channel itu bisa berjalan dengan sendiri ataupun bisa berjalan dengan multi-channel. Nah, di slide ini kita membahas yang mengenai strategi channel dengan multi-channelnya. Kita akan melihat karakteristiknya. Itu yang pertama adalah strategi e-bisnis adalah salah satu strategi e-channel. Yang kedua adalah, di sini tujuan e-bisnis yang spesifik diperlukan untuk melakukan adopsi, persaingan atau benchmark e-channel. Yang ketiga adalah strategi e-bisnis menggambarkan bagaimana kita harus mengkomunikasikan benefit ketika menggunakan e-channel. Yang kedua adalah memprioritaskan pendengar atau rekan kerja yang dituju untuk mengadopsi yang namanya e-channel. Yang ketiga, memprioritaskan produk terjual melalui e-channel. Yang keempat, mencapai target e-channel. Dan masuk karakteristiknya lagi adalah strategi e-channel menciptakan nilai berbeda kepada setiap pihak dalam suatu transaksi. Ini adalah strategi e-channel dengan yang namanya menerapkan multi-channel. Jadi cukup mudah ataupun cukup dikenal apabila kita menggunakan strategi e-channel ini dengan multi-channel. Nah, di dalam strategi e-channel juga ini masih dalam karakteristiknya ya. Namun e-channel tidak dapat diisolasi sehingga kita harus mengatur integrasi saluran dan pengetahuan, di mana penggunaan e-channel tidak selalu sesuai untuk seluruh produk atau jasa atau dapat menciptakan nilai yang cukup bagi seluruh rekan kerja, sehingga diperlukan yang namanya proses right channeling. Strategi e-bisnis juga menggambarkan bagaimana suatu organisasi mencapai nilai secara internal dengan menggunakan jaringan elektronik. Nah, di dalam right channeling sendiri ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mendapatkan target pelanggan yang baik. Yang kedua, menggunakan channel dengan benar. Yang ketiga, dengan mengirimkan pesan yang baik. Dan yang keempat adalah dalam waktu yang tepat. Nah, di sini merupakan right channeling yang harus kita ketahui terkait yang namanya strategi e-channel untuk yang namanya mengangkat ataupun mengangkat reputasi dari perusahaan tersebut ya.
Masuk ke slide selanjutnya, yaitu model proses strategi secara umum. Nah, di dalam model strategi secara umum, yang pertama kita akan mempelajari mengenai analisis strategi. Analisis strategi atau analisis situasi memerlukan review dari yang pertama adalah sumber daya internal dan proses perusahaan untuk menilai kemampuan bisnis dan hasil review dari aktivitas di pasar. Yang kedua adalah lingkungan persaingan yang cepat, mencakup permintaan dan tingkah laku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok dan partner. Yang ketiga adalah lingkungan yang lebih luas atau makro, mencakup perkembangan ekonomi, regulasi pemerintah, hukum dan perpajakan, batasan sosial, dan etika, dan juga faktor politik. Nah, di sini ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui maupun perlu kita pelajari terkait yang namanya analisis strategi. Karena di sini bisa masuk ke dalam beberapa aspek ya. Tadi masuk ke slide selanjutnya, yaitu di model strategi secara umum ada analisis sumber daya dan proses. Nah, di analisis sumber daya dan proses kita perlu mempelajari namanya konsentrasi pada kemampuan bisnis, stage model pengembangan bisnis, yang dimana itu sangat membantu dalam mereview seberapa jauh perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses bisnisnya. Terdiri dari yang pertama adalah informasi produk dan image, yang kedua adalah kumpulan informasi, yang ketiga adalah dukungan dan layanan pelanggan, yang keempat adalah dukungan dan layanan internal, dan yang terakhir adalah transaksi. Di sini ada kaitannya dengan yang namanya tadi strategi e-channel ya, karena ini menerapkan seluruh dari model proses strategi secara umum merupakan penerapan dari strategi e-channel, termasuk tadi analisis strategi ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis portofolio. Ada poin-poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah berguna untuk menilai kemampuan sistem informasi saat ini dan menginformasikan strategi ke depannya. Yang kedua adalah analisis. Ini sering digunakan untuk memilih proyek internet yang paling mendekati kebutuhan masa depan. Ya, ini ada kelemahannya juga, yaitu tidak mengantisipasi bahwa aplikasi e-business atau aplikasi enterprise resource planning saat ini disediakan secara sendiri-sendiri. Yang ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa ERP itu dibagi ke dalam aplikasi secara terpisah, yang dimana itu terintegrasi langsung ke dalam ERP. Seperti contohnya ya, Human Resource Management itu mempunyai aplikasi sendiri, terus Sales Marketing mempunyai aplikasi sendiri, Financial itu mempunyai aplikasi sendiri, sehingga itu disatukan dalam ERP, Enterprise Resource Planning. Lanjut, perusahaan perlu mempertimbangkan juga untuk keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan, termasuk perangkat keras ya, hardware ya. Next ya, ini terkait analisis pesaing. Nah, analisis pesaing bisa kita lihat di dalam gambar ini bahwa organisasi ini sebagai perusahaan. Nah, di sini kita lihat ada berbagai arah ya terkait yang namanya ancaman dari yang namanya pembeli ataupun dari penjual. Kalau dari pembeli ya, kalau misalnya kita beli terkait barang atau produk atau jasa, di sini ada yang namanya supplier ya, supplier threats, ancaman dari supplier. Terus di sini kalau misalnya dari sisi penjual ada dari pelanggan terkait yang namanya ancaman. Nah, ini perlu diketahui bahwa ada beberapa poin yang masuk ke dalam perusahaan. Yang pertama adalah perlu yang namanya digital product, terus bisnis model yang baru, terus ya masukan-masukan terkait perusahaan atau organisasi tersebut. Itu bisa menjadi ancaman kompetitif ya. Kita masuk ke tujuan strategi. Nah, di sini terkait yang namanya strategi secara umum perlu kita pelajari namanya tujuannya. Nah, dari tujuan ini kita harus bisa membuat yang namanya visi misi dari perusahaan, yang dimana itu terlihat dari objektifnya. Masuk
di sini visi dari strategi ya, strategi model proses. Ini adalah contoh ya, sampel terkait diagramnya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa visi tersebut butuh yang namanya adaptabilitas. Terus, nah di sini objek juga dibagi ke dalam beberapa poin, ada smart objective. Terus kita perlu mengetahui namanya pendapatan secara online. Terus customer value targets dan juga balance scorecards. Nah di bawahnya lagi bisnis perlu secara spesifik dibahas ya. Tentu visi dan juga online revenue ini yang menjadi poin highlighted bagi kita terkait tujuan strategi. Nah, di dalam e-business perlu penerapan atau implementasi. Nah, ini ada implementasi terkait konsep ataupun strategi dari implementasi e-business. Yang pertama adalah ERP. Nah, ERP ini merupakan strategi bisnis dari sistem informasi perusahaan yang dapat digunakan untuk berkoordinasi mengenai sumber daya dan informasi yang digunakan untuk proses dalam berbisnis. Yang kedua adalah EAI, Enterprise Applications Programs, merupakan strategi bisnis mengenai konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga adalah CRM, Customer Relationships Management, merupakan strategi bisnis dari layanan dan perangkat lunak atau software yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan para konsumen. Yang terakhir adalah SCM, Supply Chain Management, merupakan strategi manajemen mengenai rantai supply yang secara otomatis akan terkomputerisasi. Nah, ini merupakan penerapan dari yang namanya e-business ya. Ini lebih kepada aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Ada ERP, ada EAI, ada CRM dan juga SCM. Nah, tentu di dalam implementasinya ada manfaat-manfaat yang bisa kita dapat terkait dari e-business. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja dari operasional perusahaan, meningkatkan peluang akses baik ke pasar, pemasok, dan pendanaan yang sangat luas, dan juga meningkatkan keefektifan dan keefisienan company. Terus mempermudah dalam pengelolaan company asset, meningkatkan layanan kepada pelanggan agar terus berkualitas, meningkatkan komunikasi semua antar stakeholder. Nah, di sini stakeholder itu bisa yang namanya public, private dan juga community. Nah, mengatasi yang namanya segala digital gap ya. Jadi perlu kita menyamakan digital gitu. Jadi tidak ada yang namanya digital gap. Memanfaatkan media untuk mempromosikan kompetensi perusahaan, memperlancar proses business transaction. Yang terakhir adalah merupakan salah satu sarana dari penyebaran informasi dengan secara luas melalui tentu medianya adalah internet. Nah, saya akan ambil salah satu contoh penerapan dari implementasi e-business ini. Ini merupakan perusahaan yang sudah cukup besar ya, perusahaan yang secara global sudah mendunia. Dia adalah AirAsia, merupakan perusahaan jasa layanan transportasi. Mereka menggunakan yang namanya point of sales, yang dimana disebut juga dengan global distribution system. Jadi implementasi e-business dari GDS ini termasuk ke dalam aplikasi-aplikasi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, di mana GDS ini memiliki interface yang berupa graphical user interface yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Saat pelanggan berinteraksi dengan sistem melalui GUI ini, maka sistem tersebut secara real time akan melakukan proses-proses back office, diantaranya melakukan validasi, otorisasi, dan konfirmasi yang akhirnya akan mengarahkan kita itu untuk mendapatkan yang namanya suatu bukti penjualan tiket, dan bukti tersebutlah yang digunakan sebagai tiket pesawat. Nah, ini merupakan langkah yang dilakukan AirAsia terkait yang namanya kenyamanan bagi pelanggan. Nah, ini sudah sering kali kita temui ya. Jadi apabila kita memesan tiket itu secara otomatis tiket itu bisa
bisa menjadi bukti gitu, menjadi bukti penjualan berupa buktinya tadi adalah tiket. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa saya utarakan kepada rekan-rekan ataupun yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.